Oke, sahabat-sahabat Garuda, dimanapun kalian berada, kita sebagai para supporter timnas Indonesia yang cinta terhadap timnas dan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sahabat-sahabat Garuda, mari kita kawal perjuangan dari timnas Indonesia, baik dari PSSI, baik dari Bapak Erick Thohir, dalam harapan besarnya adalah semoga timnas Indonesia itu berhasil mengibarkan bendera merah putih dan membawa lambang Garuda yang ada di dada bisa terbang tinggi ada di Piala Dunia. Sahabat-sahabat Garuda, ini ada komentar yang sangat lucu. Nah, ketika nanti Sintayong katanya masih cinta sama Indonesia dan tidak bisa meninggalkan atau tidak mau pergi dari Indonesia, ya nggak apa-apa. Silakan beliau tinggal di Indonesia, manfaatkan golden visa yang diberikan oleh pemerintah, tapi izin kerjanya diperbaiki sesuai dengan yang di aktivitas saat ini. Entah dia menjadi artis untuk talent management, ya nggak apa-apa, itu diurus. Karena juga kan masih banyak yang juga yang silakan aja ya, welcome ya. Welcome. Tapi yang tentang bahwa tidak ada kepentingan bisnis di sini, ya tolong jangan dinafikan, diakui saja. Diakui saja, kita hanya butuh pengakuan Sintayong, iya saya ingin berbisnis di Indonesia. Fair dong ya, kalau seperti itu ya. Jadi gambaran mulai ketangkap ya. Pak Intel, Senayan. Siap. Tangkap kan Pak? Kenapa drama-drama terakhir pun ya, drama Korea muncul di terakhir kan? Nah kita bicara JJ. Nah, karena pernyataan-pernyataannya menurut saya juga memicu drama. Pernyataan terakhir dia membantah soal ada meeting pemain itu adalah hal biasa, bukan sesuatu yang baru atau tidak lazim. Kan itu dibantah. ya. Sekarang pertanyaan saya sama Pak Intel Azhari, JJ ini penterjemah kan? Iya. Penterjemah atau sekarang sudah jadi jubir? Iya. Kalau STI atau penterjemah? Ini udah jadi jubir. Kalau kemarin dia penterjemah. Iya. Kalau penterjemah kan dia menerjemahkan yang diterjemahkan. Ya. Berarti dia menerjemahkan STI. Ya. Tapi kalau sekarang berarti dia jubir. Oke, sahabat-sahabat Garuda, kalau dari sosok barusan mengatakan bahwa timnas dari coach STY itu hanyalah kepentingan di luar sepak bola yang ada di Indonesia. Tetapi ini ada statement bahwa ini dibantah dan disekakman langsung oleh coach Sintayong sendiri, langsung mendapatkan jabatan baru yang itu bukan yang ada di Indonesia tetapi di negerinya sendiri, yaitu di Korsel. Gimana Om kabar Sintayong? Kabar Sintayong itu saya simpan di dalam diri saya. Sebuah obrolan yang luar biasa selama 30 menit. Tapi yang jelas beliau memberikan tetap support kepada timnas Indonesia. Dan yang lebih penting, kita juga berterima kasih dan respect kepada dia untuk semuanya. Terlepas sekarang juga kita support Patrick Kluivert. Tapi Coach Sintayong selalu di hati. Coach Sintayong selalu di hati. Sintayong resmi mendapat pekerjaan baru usai dipecat PSSI. Namun profesi barunya tak berkaitan dengan sepak bola. Sintayong dikontrak selama 2 tahun menjadi duta humas kepolisian di kampung halamannya, Yongdok, Korea Selatan. Dikutip dari Gukje News Rabu kemarin, Sintayong bertugas mengampanyekan perlindungan kepada kelompok rentan, termasuk mempromosikan gerakan anti kekerasan dalam rumah tangga serta memberikan perlindungan kepada anak-anak, remaja, dan lanjut usia. Sintayong sebelumnya menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia selama 5 tahun sebelum dipecat Senin 6 Januari lalu. Dia kemudian pulang ke negaranya minggu kemarin. Sebenarnya Sintayong banyak mendapat tawaran menjadi pelatih usai berpisah dengan Garuda. Namun dia menolaknya mentah-mentah karena ingin rehat sejenak. Ini apa lagi? Coba dah apa lagi dah? El rotasi, El serba salah, yang udah jadi humas polisi di Korea, diduga menggunakan buzzer, boy. Apalagi nih. Jadi ini berita itu dari analisis drone emprit. Gue gak ngerti nih maksudnya apaan. Mungkin salah satu media kali, gue gak ngerti ya, yang ungkap kalau ST itu didukung buzzer di media sosial, boy. Coba. Salah satunya sih ada orang ini ya. Ini orang gue sering banget lihat sama Bung Toel, boy. Gue gak tahu ini orang siapa nih. Coba lo yang tahu komen di bawah. Jadi salah satu dari drone ini, gue gak tahu ini drone apaan nih, atas nama Slovenia Istiani. Mungkin yang ini kali ya. Doi bilang gini, boy. Setelah kami telusuri dari tagar ST out dan ST, memang dua-duanya punya buzzer sendiri.
Untuk buzzer STY memang ada account bot di situ. Juga account organik maupun publik yang memang menginginkan STY untuk tetap melatih timnas. Lalu untuk STY out, ada dari account publik secara umum yang memang melihat kinerja STY tidak cukup memuaskan. Jadi mereka setuju dengan pendapat Erick Thohir. Gua makin kesini makin males ya boy ngurus-ngurusin ginian. Orang udah kagak di sini, udah kagak ngejabat apa-apa. Masih aja. Kayak nggak ada bahasan lain gitu. Gue bingung deh, yang belum move on tuh emang orang yang mendukung Sintayong atau emang orang-orang yang mendesak Sintayong dari dulu, boy? Kok masih dibahas terus gitu, gak ngerti gue. Dan gue mau ngajak kalian berpikir nih. Mungkin nggak orang yang nggak bisa bahasa Indonesia kepikiran buat nyewa buzzer di Indonesia demi mempertahankan posisinya melatih negara yang ranknya 130. Masuk akal nggak? Coba masuk akal nggak? Kan kalau dari cerita yang udah-udah nih, yang bisa bayar buzzer, ya jelas dong orang yang punya kuasa, ya nggak? Kira-kira siapa itu yang punya kuasa tuh? Kira-kira siapa itu? Kalian silakan simpulin sendiri dah. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update mas selanjutnya. Bye. Oke, jadi bagaimana pendapat kalian? Silakan ditulis di kolom komentar. Apakah Coach Sintayong itu adalah konspirasi atau komentar-komentar nyinyiran dari sosok pengamat, oknum pengamat yang kritikannya nyinyir atau mengadu domba hanya sebuah konspirasi, atau ada udang di balik batu, atau mereka adalah mafia teriak mafia? Sahabat Garuda, silakan ditulis di kolom komentar. Oleh Romeni segera gabung, Indonesia siap sapu kemenangan di bulan Maret. Jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret nanti, Timnas Indonesia mendapat angin segar dengan tambahan 1 pemain keturunan. Oleh Romeni tinggal selangkah lagi membela Sang Merah Putih jika proses pengambilan sumpah WNI yang rencananya digelar 8 Februari 2025 berjalan lancar. Hadirnya Ole tentu menjadi amunisi tambahan skuad asuhan Patrick Kluivert yang akan bertandang ke Australia dan menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno. Tak hanya Ole, 2 pemain muda keturunan Indonesia lainnya juga akan menjalani sumpah pada 8 Februari 2025, yaitu Tim Guypens dan Dian Marks. Kemungkinan Tim Guypens dan Dian Marks tidak tampil di Piala Asia U20 2025 karena waktu pendaftaran pemain yang terlalu mepet. Apakah dengan kehadiran Ole Romeni semakin memperbesar peluang Indonesia menyapu bersih 2 laga di bulan Maret mendatang? Pokoknya kita Kementerian Hukum pasti akan support PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Harapan rakyat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia itu harga mati. Insya Allah tanggal 8 Februari akan datang, kita akan mengambil sumpah. Mudah-mudahan proses di DPR ini cepat bergulir. Tapi jadwalnya tanggal 8 yang bersangkutan beserta 2 orang pemain naturalisasi yang U20 juga akan diambil sumpahnya. Oke ya? Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa bagaimana dalam perkembangan dari kepemimpinan dari Bapak Erick Thohir Timnas Indonesia dalam hal ini, apapun yang dilakukan oleh beliau, Bapak Erick Thohir, adalah bagaimana Timnas Indonesia ini adalah bagaimana menjadi tim yang makin kuat, makin tangguh dalam perjalanannya baik di level internasionalnya untuk level senior ataupun level junior nanti. Sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Ini kita melihat kemarin Pak Erick Thohir kan sedang lawatan ke KNVB ke Belanda, bertemu dengan sekjen kalau nggak salah, dan juga sempat juga podcast sama channel Tom Hai itu, melihat pergerakan ketua umum di Belanda dengan adanya janji bahwa akan diumumkan Dirtek nih di Februari. Seperti apa, Bung Kesit? Ya, ini Dirtek ini memang menjadi isu yang sangat sangat menarik gitu ya untuk dibahas. Siapa sih setelah Indonesia menunjuk Patrick Kluivert, Dani Lanzat dan juga Alex Pastor ya untuk menangani tim nasional Indonesia, saat ini yang menjadi fokus perhatian masyarakat adalah siapa direktur tekniknya ya. Ada beberapa nama kan Glenn yang muncul ya. Ada waktu itu ada nama Van Gaal, Louis van Gaal, kemudian ada nama lainnya seperti bahkan Sintayong juga sebut akan menjadi direktur teknik ya, tapi menurut saya sih nggak mungkin lah itu ya. Kemudian ada nama yang terakhir itu ya ada Simon Tahamata, sebelumnya juga ada nama lain yakni siapa ya, Ko Adrianse, ya itu juga sempat muncul namanya. Jadi saya juga
masih mereka ini siapa gitu ya, kira-kira yang bakal menjadi direktur teknik untuk Indonesia gitu, PSSI. Terakhir kan muncul nama yang tadi itu Simon Tahamata, ya, pemain Belanda di era 70-an lah ya. Kemudian dia juga punya darah Indonesia karena kedua orang tuanya berasal dari Maluku ya. Tapi apakah dia yang kemudian akan ditunjuk, ini juga kan masih sama-sama kita tunggu gitu. Tapi kalau kita lihat dari menurut saya ya, sepertinya PSSI akan mencoba mencari direktur teknik yang juga punya darah Indonesia. Sepertinya kayak begitu. Kenapa? Kenapa dari Indonesia? Kenapa penting itu? Mungkin untuk bisa lebih mendekatkan apa ya, chemistry ya, kemudian juga ada rasa inilah kalau kita ada darah ada darah Indonesianya itu paling tidak begitu ya. Paling tidak ini sebagian hidup gua atau sebagian dari darah yang mengalir di tubuh ini juga Indonesia. Jadi ada rasa memiliki mungkin ya. Lebih ada rasa memiliki. Mungkin menurut saya itu yang diharapkan, yang diinginkan oleh PSSI ya. Sehingga nanti ketika Indonesia sudah diperkuat oleh pemain-pemain diaspora yang juga memiliki darah keturunan Indonesia, ternyata direktur tekniknya juga punya. Karena direktur teknik ini kan yang mengarrange kemudian mengontrol pelatih-pelatih tim nasional ya. Dengan adanya direktur teknik maka dia bisa lebih mengontrol pelatih-pelatih yang ada di tim nasional Indonesia baik di tingkat junior maupun seniornya. Nah, kebetulan Indonesia sudah menunjuk Patrick Kluivert. Kalau direktur tekniknya kemudian adalah orang Belanda juga dan juga mungkin memiliki keturunan Indonesia juga, lebih senior, dia akan jauh lebih dihormati. Ada faktor lain yang mungkin bisa menjadi pertimbangan yang bisa digunakan oleh federasi? Ya selain itu tentunya track record lah ya, kurikulum vitae dari yang bersangkutan sampai sejauh mana dia pernah memegang tim-tim besar ya, entah itu klub ataupun tim nasional, sejauh mana juga di pengetahuan dia terhadap sepak bola, kan itu yang paling penting gitu. Ketika kurikulum vitae-nya dirasa mumpuni dan bisa dijadikan pegangan bahwa ini adalah sosok yang layak untuk menjadi direktur teknik dengan segudang pengalamannya, dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki, itu kan akan menambah rasa percaya diri dari federasi ya untuk menggunakan jasa orang tersebut sebagai direktur teknik. Bung Zid, mungkin banyak teman-teman liputan sport yang masih bingung nih dengan tugasnya direktur. Tadi kan sempat disinggung juga mengarrange semua level tim nasional. Apa yang di-arrange? Apakah itu gaya bermain, filosofi, dan juga bagaimana dengan klub di Liga 1? Apakah juga akan berhubungan? Iya, direktur teknik ini kan punya peran yang sangat sentral ya untuk menentukan, membuat program bagaimana kemudian persepak bolaan ya di Indonesia ya, dari mulai tingkat klub sampai ke tim nasionalnya, kemudian memiliki keseragaman yang sama dalam pola bermain, kan begitu. Karena di negara-negara yang sudah maju sepak bolanya, itu kan mekanisme atau sistem pembinaannya sudah berjalan dengan bagus karena sudah memiliki keseragaman. Ya, direktur teknik punya tugas untuk kemudian memberikan pemahaman kepada para pelatih ya, bagaimana kemudian supaya produk dari sebuah kompetisi kemudian bisa betul-betul berdaya guna untuk kebutuhan tim nasional ya. Dengan adanya direktur teknik, dia akan lebih bisa membuat program ya, kemudian diterapkan kepada seluruh pelatih di Indonesia dari tingkat klub sampai tim nasional, sehingga memiliki keseragaman yang sama. Ya, dengan begitu maka siapapun nanti pelatih yang akan ditunjuk, siapapun pemain yang nanti akan terpilih menjadi pemain tim nasional, itu sudah satu visi. Satu visi karena ada ada guide lah ya. Ada guide yang kemudian menjadi pegangan atau blueprintnya yang dijadikan pegangan bagi pemain maupun pelatih. Gitu. Oke, Bung Zid, kita nantikan berarti bagaimana nanti kiprah dari tim nasional Indonesia Free di Piala Asia dan juga siapa nih nama dari Dirtek ya. Jadi karena Dirtek ini udah lama banget cuman nggak diumum-umumin. Ya itu dia. Saya pikir ini penting lah ya. Direktur teknik itu sangat penting buat sebuah federasi gitu. Dan
untuk seorang direktur teknik, ya ilmunya harus lebih tinggi dari pelatih-pelatih yang akan dia bimbing lah, begitu. Jadi cocok ya kalau diambil dari Eropa, jadi bisa membagi pengalaman juga kan? Iya kan, jangan sampai pamornya kalah dengan Patrick Kluivert gitu. Atau asisten pelatih lainnya seperti Denny Pastor dan Denny Lanzat dan juga Alex Pastor kan, begitu. Betul. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan 20 kita bisa berbicara banyak lah ya. Yes. Apapun itu kita harus dukung. Sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silakan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga. Kita Garuda Jaya.